panitia, seluruh jemaat Tuhan, beserta bisa berkumpul 4 tahun setahun ini pesta rohani. Jadi di sini mengekspresikan iman kita, keyakinan kita membagi saling menguatkan, saling meneguhkan. Sudah 3 hari berlangsung. Kita telah melihat kuasa Tuhan. Terima kasih. Dan kita akan belajar kebenaran firman yang terdapat di dalam 1 Samuel pasal 6 pasal 15 pasal 16. 1 Samuel pasal 16 1 Samuel pasal 16 ayat 1 sampai dengan ayat ke-13. Menjadi raja. Berfirmanlah Tuhan, karena Saul ia telah kutolak sebagai raja atas Israel, pun tandukmu dengan minyak, dan pergilah kepada Isai orang Betlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Tetapi Samuel berkata, mana mungkin aku pergi? Jika Saul mendengarnya, ia akan membunuh aku. Dan bawalah seekor lembu muda dan katakan, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Undanglah Isai ke upacara pengorbanan itu. Lalu aku akan orang padamu. Samuel berbuat seperti yang difirmankan Tuhan, dan tibalah ia di kota Betlehem. Para tua-tua di kota itu datang mendapatkannya dengan gemetar dan berkata, adakah kedatanganmu ini membawa selamat? Jawabnya, ya, benar. Aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kuduskanlah dirimu dan datanglah dengan aku ke upacara pengorbanan ini. Kemudian ia menguruskan Isai dan anak-anaknya yang laki-laki dan mengundang mereka ke upacara pengorbanan itu. Ketika mereka itu masuk, Samuel melihat Eliab. Lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Tidak melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Dia memanggil Abinadab dan menyuruhnya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Kemudian Isai menyuruh Syama lewat. Tapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Isai menyuruh ke-7 anaknya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata kepada Isai, semuanya ini tidak dipilih Tuhan. Samuel berkata kepada Isai, inikah anakku semuanya? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang mengembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Suruhnyalah menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Mengambil tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Dan undangan dan pengurus BPP yang hadir dan juga pengurus wilayah Tabi yang baru terpilih. Konteks bangsa Israel dulu, Israel raja-raja banyak, pemimpin-pemimpin banyak yang untuk memimpin bangsa Israel.
Tapi kita taruh ini dalam konteks kita hari ini. Konteks umat Tuhan di tanah West Papua, atau lebih spesifik lagi dalam konteks keluarga baptis. Secara persekutuan gereja West Papua dengan lebih khusus di dalam wilayah baptis tadi. Para undangan, para hadirin umat Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi. Kita di sini ada 4 orang berinteraksi. Samuel ada di sana, Isai ada di sana, dan Daud dengan kakak-kakaknya ada di sana. Jemaat Tuhan, kita lihat di sini ada komunikasi antara Allah dengan Samuel, karena waktu itu Saul melakukan kejahatan di hadapan Allah, sehingga Allah mencabut roh dari Saul itu sebagai raja bangsa Israel. Biarkan dia. Lalu Allah menyuruh pergi melantik seorang raja menggantikan Saul untuk memimpin bangsa Israel waktu itu. Samuel disuruh pergi melantik itu. Tapi Samuel ketakutan kalau Raja Saul mendengar bahwa saya pergi melantik raja yang baru, nanti dia bunuh saya. Dia bunuh saya. Jadi bagaimana? Kata, yuk pergi. Saya yang perintahkan. Allah yang memerintahkan. Pergi melantik. Kita lihat di sini ada komunikasi, interaksi, ada dialog, ada tanya jawab yang terjadi antara Allah dengan Samuel. Lalu kita lihat yang lebih lanjut, di sini kita katakan, urapilah bagiku orang yang akan kusebut kepadamu. Lanjut kita lihat lagi. Karena di sini kita lihat bahwa ada, kalau Isai itu punya anak 9. Itu anak punya 9 semua, dan 2 perempuan. Dan laki-laki kita sebut nama tadi, ada yang kalau dalam pesta itu orang-orang tua-tua datang di situ di hadapan Isai, dia bawa anaknya namanya Elia. Bilang, oh bukan itu. Terus dia bawa lagi namanya Abinadab. Dia bilang, oh bukan itu. Dia bawa lagi nama Syama. Oh bukan itu. Wah, ini 6 sudah dia bawa di hadapan ini. Ya, itu namanya Elia, Abinadab, Syama, Nathanael, Radai, Osam. Sudah bawa semua. Sudah 6 sudah kasih. Lalu kita lihat di sini ayat 7. Firman Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Kata Bapak, kita semua ini pengawal iman umat Tuhan. Umat Tuhan dalam persekutuan gereja-gereja baptis Papua, dan lebih khusus masing-masing dalam wilayah kita masing-masing, terutama wilayah baptis tadi. Di sini kita lihat Allah selalu melihat. Allah tidak pernah melihat yang di luar. Allah selalu melihat. Allah melihat di situ hati, ketaatan kita, kesetiaan kita, kerendahan hati kita, kejujuran kita, kesetiaan kita. Allah lihat itu. Kita lihat latar belakang Daud. Bagaimana kambing domba, kesuruh, tapi dia dengar-dengaran. Dengar orang tuanya. Dia mengembala kambing domba. Kalau kambing domba itu kalau diterkam harimau singa, dia berkelahi dengan harimau dan singa. Dia berlawan itu. Dia lindungi yang ternak orang tua punya itu, dia lindungi. Dia melihat itu, oh orang ini ada punya kesetiaan, ada punya kesungguhan, ada punya keseriusan. Dia bisa melindungi umat Tuhan. Bapak-bapak yang sekarang yang dipilih oleh jemaat Tuhan kemarin, yang dipercayakan, yang satu lebih suara, aku sedikit suara, saudara-saudara dipercayakan oleh umat Tuhan. Kalau kita bilang satu suara, bukan satu suara, itu jemaat berapa suara di sana. Ingat itu. Saya mau kasih tahu. Kalau Bapak mau sampaikan, bukan satu suara, bukan suara, itu berapa orang? Kemana di sini satu suara.
Kemarin di sini berapa orang di sini? Pak Gembala, berapa? Hah? 100 lebih suara yang dikasih kepada Anda. Jangan pernah lupa seperti itu. Jangan pikir itu 1 suara. Jangan pikir itu 2 suara. Jangan berpikir 3 suara. Anda tahu bahwa ratusan suara itu kasih kepada saya. Hargai dan hormati. Oh, Anies Abu tidak bisa kata-kata. Mereka rapat duluan di sana. Mereka konferensi sendiri di sana. Mereka memutuskan, mereka menggumuli, mereka berdoa dan mereka bilang, kami ada 1 suara, ada 2 suara. Tidak bisa. Tadi saya telepon wakil ketua, ampun. Sana, keluar, Pak Presiden. Gimana? Oh, Bapak saya pergi mandi. Bagaimana? Oh, Bapak saya jaga itu 4 suara. Oh, bagus. Bagus, itu betul. 4 suara itu harus dijaga. Itu bukan 4 suara, tapi itu ratusan yang ada di sana. Ini selalu. Tadi siang ada telepon dia. Cuma Tuhan yang Tuhan kasih. Tuhan sedang melihat hati Bapak-Bapak. Tahu hati. Di sini kita lihat. Orang lihat seperti sekarang orang umat baptis hanya mungkin barangkali lihat Pak Yoman begini. Oh, Pak Yoman dokter ini. Oh, Pak Yoman begini. Dan hanya Tuhan yang tahu hati saya. Semua orang begitu. Tidak bisa kita lihat di luar. Lalu saya memanggil Aminadab dan menyuruhnya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Kemudian Isai menyuruh Syama lewat, tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Demikian Isai menyuruh ke-7 anaknya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata kepada Isai, semua ini tidak dipilih Tuhan. Lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakku semuanya? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang menggembalakan kambing domba. Luar biasa. Masih ada yang tinggal bungsu tapi sedang menggembalakan. Sedang sibuk. Ya kerja. Yang sedikit, tapi dia ada menggembalakan kambing domba. Yang sibuk dalam pekerjaan itu. Dalam pelayanan pekerjaan. Tugas yang dipercayakan oleh gereja Tuhan. Entah Anda gereja atau Anda ketua wilayah atau kamu pengurus PPP atau Anda pejabat di mana saja, gubernur atau jabatan apa saja. Seketika Anda sibuk. Anakmu semuanya jauh. Masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang menyembelihkan kambing domba. Sedang bekerja, sedang melayani. Hari ini sudah dikerjakan ini cara baik. Dengan sungguh-sungguh dan serius. Tinggalkan berbagai kepentingan. Kita hanya kerja untuk kemuliaan Tuhan. Jangan merampas dan merampok kemuliaan Allah, nama Allah. Kita kerja ini gereja Tuhan. Sehingga kita hanya bekerja untuk bekerja Tuhan. Kalau ada agenda-agenda tertentu, Tuhan singkirkan kita. Tuhan bisa menjauhkan kita dengan cara Tuhan sendiri. Jangan pernah persalahkan orang. Jangan pernah persalahkan pemimpin. Jangan pernah persalahkan gembala atau jemaat. Terus intervensi diri Anda sendiri. Terima Tuhan, terima kasih. Dan lalu kita lihat kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia. Itu sejak dalam nama Allah Bapa, Allah Yesus, Allah Kudus dilantik sebagai pengurus wilayah, ketua, wakil dan pengurus. Sejak itu hari itu dan seterusnya dan selamanya berkuasalah roh Tuhan atas tautan roh Tuhan atas pengurusnya. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Ini tema Tuhan yang Tuhan kasih. Ini firman Allah. Bukan pedoman karang-karang baru bicara dari mimbar ini firman Allah. Firman Allah yang pembukaan Bapak Hotmar sini tentang Yeremia. Dan hari ini bagaimana tentang Daud. Anda semua Yeremia juga. Semua kita semua Daud di era ini. Untuk melayani itu, bekerja untuk itu, untuk kemuliaan dan kehormatan nama Allah, untuk menjaga, menggembalakan nama Allah.
Karena firman Tuhan yang Tuhan kasihi, ini firman Tuhan yang mendorong dan menasihati kita. Saudara-saudara, Pak Benda, Pak Patinus Benda ST, Komandan SDN, dengan kawan-kawan sebentar dilantik. Jadi jangan pernah berpikir bahwa saya masih muda. Tiada penalat, tidak ada istilah muda. Tidak ada istilah ini kecil. Tidak ada. Tiada penalat. Tuhan mau pakai. Tuhan gunakan. Syaratnya adalah kau rendah hati di hadapan Allah. Hidup taat dan setia di hadapan Allah. Hidup bergaul dengan Allah, bergaul dengan Tuhan, dan laksanakan tugasmu dengan baik. Mengapa Tuhan terus kasihi? Mas, Bro. Firman berdasarkan firman-Mu yang telah menetapkan untuk memilih raja Pada, saya kembalikan waktu kepada yang akan mengarahkan kita. Papua, surat keputusan nomor 20/SK Pelayan Pusat Persekutuan Gereja Baptis Papua menimbang 1 dan seterusnya